aplikasinya seperti ini, ya kan? Gambarnya seperti ini, ya. Kalian bisa memindahkan diri sendiri untuk ke fasilitas kesehatan di kota A, sedangkan untuk keluarga tetap di kota B. Disuruh screening, langsung melakukan screening melalui aplikasi Mobile JKN. Juga jangan mengeluh di tempat lain atau bingung mencari, buka aja handphone kalian, ketik di fitur pengaduan pelayanan. Hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Balik lagi ketemu aku Tania, host Pojokin. Gak kerasa ya kita udah masuk ke episode 9. Wow, udah banyak juga podcastnya ya yang menginformasikan tentang program-program JKN. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan setiap episodenya. Jadi kalian harus subscribe di sini. Kemudian juga kalian harus like dan komen biar aku semakin banyak lagi memberi informasi pada kalian. Hari ini kita mau membahas apa? Jadi hari gini ya, zamannya aplikasi ya kan. Apa-apa sih yang sekarang ini nggak ada aplikasinya. Nah, BPJS Kesehatan juga punya aplikasi andalan gitu. Andalan kita, aplikasi apakah itu? Ya apalagi kalau bukan aplikasi Mobile JKN. Jadi hari ini kita harus mengenal lebih dalam tentang aplikasi Mobile JKN. Jadi kalian harus kenali semuanya, isinya, fitur-fiturnya akan aku jelasin di episode kali ini. Jadi kalian udah pada download belum di HP kalian masing-masing, di handphone kalian masing-masing aplikasi Mobile JKN yang wajib kalian download. Mau handphone kalian Android maupun iOS ini sudah tersedia. Jadi aplikasinya seperti ini ya kan. Kalian buka, cari yang tulisan Mobile JKN, gambarnya seperti ini. Ya, ini gambarnya Mobile JKN. Kalian unduh di HP kalian masing-masing. Kalau kalian sudah unduh, nanti kalian lakukan registrasi selayaknya registrasi pada aplikasi biasa. Dan kemudian setelah kalian sudah berhasil terdaftar pada aplikasi Mobile JKN, kalian akan melihat berbagai banyak fitur yang disediakan oleh aplikasi Mobile JKN. Dan pastinya semua fitur itu bermanfaat dan berguna untuk kalian manfaatkan sebagai peserta JKN. Jadi apa aja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN? Aku bisa lihat di sini ada 19 fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Fiturnya apa aja? Ada info program JKN, ada info lokasi fasilitas kesehatan, info riwayat pelayanan, kemudian ada juga untuk mendaftar program rehab, penambahan peserta, info peserta, kemudian pendaftaran pelayanan atau pendaftaran antrean online, dan juga konsultasi dokter, perubahan data peserta, pengaduan layanan JKN, info ketersediaan tempat tidur, info jadwal tindakan operasi, info iuran, pendaftaran auto debit, info riwayat pembayaran, screening riwayat kesehatan, info virtual account, dan ada yang terbaru, ada fitur bugar dan minum obat. Aku mau jelasin satu-satu atau yang paling sering bisa kalian manfaatkan. Nah, jadi menurut aku yang bakalan kalian akan sering manfaatkan sebagai peserta program JKN atau yang juga banyak dipertanyakan ya kan sama orang-orang, bagaimana sih Mbak caranya merubah fasilitas kesehatan? Kalian dapat melakukan hal tersebut di menu perubahan data peserta. Jadi ada aplikasi pada aplikasi ada menu perubahan data peserta. Di perubahan data peserta tersebut, kalian bisa untuk merubah alamat, merubah data diri, dan juga merubah fasilitas kesehatan. Di sini untuk perubahan data yang bisa dilakukan baik untuk diri sendiri maupun seluruh anggota keluarga, kalian tinggal pilih aja. Jadi misalnya
kalian kebetulan tinggal berbeda kota dengan keluarga kalian, dan kalian di kota A, keluarga kalian di kota B, fasilitas kesehatan kalian tentunya bisa berbeda dengan anggota keluarga kalian. Jadi kalian bisa memindahkan diri sendiri untuk ke fasilitas kesehatan di kota A, sedangkan untuk keluarga tetap di kota B. Di situ kalian bisa memanfaatkan menu melalui aplikasi mobile JKN aja di menu perubahan data peserta. Nah, selanjutnya yang juga biasanya kalian sering manfaatkan yaitu untuk mengecek status kepesertaan. Di situ kalian bisa memilih fitur mobile JKN info peserta. Di sana akan tampil data diri kalian. Apabila kalian datanya berwarna hijau, maka kalian adalah peserta aktif program JKN. Sedangkan apabila pada fitur tersebut menyala berwarna merah, berarti kalian nonaktif menjadi peserta JKN. Jadi saran saya harus langsung melakukan pengurusan untuk melakukan pengaktifan kembali kepesertaan kalian. Nah, selanjutnya kalau kalian masih bingung fasilitas kesehatan apa yang ada di wilayah kalian, di sini juga disediakan oleh Mobile JKN ada fitur info lokasi Vaskes. Jadi kalian tadi yang mau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya tapi belum tahu mau ke fasilitas kesehatan mana, kalian bisa klik lagi fitur info lokasi Vaskes. Di situ kalian bisa lihat di mana kalian pilih kota yang sedang kalian tinggali, dan juga bisa kalian lihat apa aja pilihannya melalui per kecamatan. Jadi kalian bisa pilih yang terdekat dari tempat tinggal kalian. Dan untuk fitur penambahan peserta juga difasilitasi pada aplikasi mobile JKN. Jadi jika kalian sudah terdaftar dengan anggota keluarga, misalnya kalian awalnya memiliki satu anak dan ternyata ada penambahan anggota keluarga dengan lahirnya anak kedua, kalian bisa memanfaatkan fitur tersebut. Dan begitu pula misalnya yang sebelumnya adalah sendiri kemudian menikah, bisa juga menambahkan istri atau suaminya melalui fitur penambahan anggota keluarga. Selanjutnya ada juga fitur untuk mengecek tagihan iuran. Jadi kalian yang mau mengecek status pembayaran iuran kalian dan berapa misalnya ada tunggakan atau tidak, kalian bisa cek info iuran dan cek riwayat pembayaran. Fitur tersebut sudah disediakan juga di aplikasi mobile JKN. Selanjutnya terkait dengan info tunggakan maupun iuran, apabila setelah kalian lihat, cek, oh ternyata saya mempunyai tunggakan gitu di program JKN sebesar sekian gitu. Namun nilai tunggakannya cukup besar kalau dibayarkan sekaligus. Di aplikasi mobile JKN juga memfasilitasi fitur rehab. Artinya rencana pembayaran bertahap. Nah, disinilah kalian bisa melakukan pembayaran iuran JKN dengan mencicil, yaitu sebanyak 3 sampai dengan 12 kali. Jadi berapapun tunggakan iuran kalian yang ada, itu bisa kalian cicil melalui program rehab. Pendaftaran untuk program rehab hanya melalui aplikasi mobile JKN. Nanti pada fitur tersebut juga akan terlihat berapa jumlah tunggakan iuran kalian, dan ada simulasi iuran yang harus dibayarkan dengan memilih jumlah pembayaran berapa kali sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, nanti kalian akan aktif kembali setelah cicilan tersebut lunas. Jadi apabila kalian melakukan pembayaran bertahap selama 6 kali, maka setelah 6 kali tersebut baru kalian aktif kembali. Dan jangan lupa lagi untuk membayar iuran setiap bulannya secara tepat waktu sebelum tanggal 10 agar tidak ada tunggakan-tunggakan dan kartu kalian tetap aktif. Fitur utama juga pada aplikasi mobile JKN adalah ada info tentang program JKN. Di sana ada berisi informasi-informasi dasar tentang hak dan kewajiban, kemudian sanksi, dan ada FNQ juga gitu untuk yang biasa sering dipertanyakan. Kalian apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi program JKN bisa mengklik fitur tersebut, dan di situ juga ada fitur pendaftaran. Jadi untuk kalian yang belum menjadi peserta JKN bisa juga melakukan pendaftaran melalui mobile JKN. Selain
tadi kita sudah membahas untuk perubahan data secara administrasi, juga kita sudah membahas untuk masalah keuangan, untuk iuran. Ini juga untuk masalah pelayanan kita fasilitasi di aplikasi Mobile JKN juga. Salah satunya yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan pelayanan yaitu mengambil nomor antrian secara online. Jadi sekarang kan udah nggak zamannya ya kita ngantri lama di fasilitas kesehatan. Jangan ya kan, jangan. Karena kalian harus tahu bahwa BPJS Kesehatan telah memfasilitasi pengambilan nomor antrian secara online. Jadi kalau kalian sudah tahu mau ke fasilitas kesehatan mana, kalian bisa pilih fitur pengambilan nomor antrian atau antrian online di aplikasi Mobile JKN. Nah, di situ kalian bisa memilih fasilitas kesehatan kalian dan memperkirakan kapan kalian akan berkunjung, sehingga akan ada perkiraan waktu nomor kalian akan dipanggil. Jadi dengan begitu pastinya kan lebih hemat waktu ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih mau ke fasilitas kesehatan di hari Rabu jam 10 pagi, teman-teman bisa lebih memperkirakan waktu untuk datang sebelum jam 10, tidak harus mengantri dari pagi dan membuang-buang waktu, jadi bisa melakukan hal-hal lainnya dulu. Untuk pengambilan nomor antrian ini berlaku untuk pengambilan nomor antrian di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dengan catatan, untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kalian harus sudah memiliki surat rujukan ke Vaskes tersebut. Itu akan terkoneksi. Jadi apabila kalian sudah memiliki surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, maka fitur nomor antrian fasilitas kesehatan tingkat lanjutannya akan aktif. Nah, itu baru kalian bisa langsung ngambil antrean online-nya. Tapi kalau kalian belum punya surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka nomor antrian di FKTL-nya tidak akan aktif gitu. Jadi kalian harus lakukan pengobatan dulu, pemeriksaan dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan apabila menerima rujukan, langsung lanjut ambil nomor antrian fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, untuk teman-teman yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, teman-teman jangan lupa untuk selama setahun sekali minimal harus melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi daripada kalian sudah sampai FKTP disuruh screening, langsung melakukan screening melalui aplikasi Mobile JKN. Sebentar aja kok, fitur screening itu sudah tersedia di aplikasi Mobile JKN juga, dan nggak butuh makan waktu lama untuk melakukan screeningnya. Tapi kalian bisa melihat bagaimana sih kondisi kita masing-masing ini, kita terpotret memiliki kondisi fisik yang bagaimana, seperti itu. Jadinya kondisi fisiknya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mencerminkan kondisi kalian, dan akan ada di akhir hasilnya, yaitu apakah tergolong ringan, sedang, ataupun berat. Jadi apabila tergolong berat, segera saran saya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau yang bekerja sama atau yang sudah kalian pilih menjadi vaskes tingkat pertama kalian, seperti itu. Selain itu, ada juga beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan apabila kalian sudah mendapatkan pelayanan melalui program JKN, yaitu ada info ketersediaan tempat tidur. Kemudian apabila kalian dijadwalkan untuk operasi, kalian juga bisa mengecek di info rencana atau tindakan operasi. Kemudian juga ada fitur yang ini seperti yang sudah dilakukan di beberapa aplikasi lainnya, yaitu konsultasi dokter. Jadi kalian juga bisa melakukan konsultasi dokter loh melalui Mobile JKN, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian itu juga difasilitasi selain fasilitas-fasilitas yang untuk pengobatan ya, layanan untuk yang sudah sudah beresiko sakit, tapi juga ada fitur terbaru dari aplikasi Mobile JKN, yaitu fitur preventifnya. Jadi karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan, di sini kita fasilitasi fitur bugar. Nah, apa sih fitur bugar ini? Kurang lebih fitur tersebut itu mensupport
kita seperti smartwatch. Jadi kurang lebih fiturnya seperti itu. Jadi fitur Bugar ini terkoneksi dengan Google Health kalian. Jadi bisa kalian lihat ada di situ heart rate seperti itu. Kemudian indeks massa tubuh. Kemudian juga bisa melihat kalori, kebutuhan kalori harian, kemudian kalori yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Jadi boleh dicoba juga untuk akses Bugar by Mobile JKN, seperti itu. Dan list but not less, jadi ini yang terakhir tapi juga sangat dibutuhkan ya. Siapa sih yang pasti bingung kalau ada sesuatu yang mau diadukan terkait pelayanan program JKN, terkait hal-hal yang mungkin belum diketahui? Kita ada fitur pengaduan. Nah, di sini ada juga fitur pengaduan pelayanan yang akan terkoneksi langsung dengan petugas-petugas BPJS Kesehatan. Jadi kalau kalian mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan atau menurut kalian kurang sesuai dengan yang seharusnya kalian terima sebagai peserta JKN, kalian langsung buka aja aplikasi Mobile JKN. Di situ ada salah satunya adalah fitur pengaduan pelayanan. Kalian bisa curhat di situ, kalian bisa tuliskan apa yang kalian keluhkan. Jadi kalian jangan mengeluh kemana-mana ya, jangan mengeluh ke tetangga yang cuman belum tentu memberikan solusi ya kan. Juga jangan mengeluh di tempat lain atau bingung mencari, buka aja handphone kalian, ketik di fitur pengaduan pelayanan. Nanti akan ada jawaban dari petugas BPJS Kesehatan terhadap keluhan kalian, dan pastinya yang akan solutif dan akan menyelesaikan keluhan yang kalian alami. Oh ya, satu lagi info yang penting banget, karena sekarang di BPJS Kesehatan sudah tidak menerima pencetakan kartu ya kan. Jadi tidak ada kartu BPJS Kesehatan, kartu KIS ataupun kartu JKN yang kita cetak lagi, karena sekarang semua sudah melalui digital gitu, digitalisasi. Dan kalau kalian ke FKTP hanya perlu menunjukkan NIK saja, menyebutkan NIK atau menunjukkan NIK. Dan juga kartu digital. Kartu digital bisa didapatkan di mana? Ya pasti di aplikasi Mobile JKN. Di tengah sini ada fitur kartu ya. Nah, di sini akan ada kartu digital ya kan, kartu digital peserta JKN. Ini aja yang perlu kalian tunjukin saat kalian mau memanfaatkan pelayanan program JKN. Bisa kartu digital, bisa KTP, atau sebutkan NIK. Jadi kalian sangat simpel, cuman cukup bawa handphone, punya HP, punya aplikasi Mobile JKN, semua pelayanan program JKN bisa melalui handphone Anda. Jadi bisa diakses di mana-mana. Jadi nggak ada ruginya kalian melakukan download aplikasi Mobile JKN. Jangan lupa, jangan skip ya untuk download aplikasi Mobile JKN. Jadi kalian bisa dari rumah aja, dari kantor, dari manapun untuk mengakses pelayanan JKN. Jadi nggak harus datang lagi ke kantor BPJS seperti itu. Nah, luar biasa ya, banyak banget loh fiturnya itu, benar-benar kompleks gitu. Semua yang kalian butuhkan, bahkan terus dikembangkan untuk yang nantinya kalian butuhkan, seperti itu. Jadi, kalau punya aplikasinya, diklik satu-satu masing-masing. Ininya kan buat apa sih, dan dengerin penjelasan yang udah aku sampaikan tadi. Kurang lebih seperti itu manfaatnya dari aplikasi Mobile JKN. Kalau kalian ada yang masih bingung, boleh ya sampaikan pertanyaan di komen atau tanya apapun yang lainnya. Oke, sekian penjelasan aku tentang aplikasi Mobile JKN yang sangat luar biasa manfaatnya dan sudah lebih sangat baik developnya. Jadi kalian jangan sampai tidak punya aplikasi kunci itu. Oke, download Mobile JKN di HP kamu. See you and bye-bye.